Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah terjadinya amandemen terakhir, yaitu amandemen yang keempat. Setelah dipelajari, ditelaah, dan dipertimbangkan dengan seksama dan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli tahun 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, penambahan bagian akhir pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Yang ketiga, pengubahan penomoran pasal 3 ayat 3 dan ayat 4. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. Pasal 25E yaitu perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pasal 25A. Yang keempat, penghapusan judul bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yang kelima, pengubahan dan atau penambahan pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab 13, pasal 31 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, bab 14, pasal 33 ayat 4 dan ayat 5, pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3 yaitu aturan tambahan pasal 1 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, pasal 6A ayat 4 yaitu dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 8 ayat 3 yaitu jika presiden dan wakil presiden mengangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
sampai berakhir masa jabatannya. Pasal 11 ayat 1 yaitu Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 16 yaitu Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Bab 4 yaitu Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23D yaitu negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal 23B tidak ada. Pasal 24 ayat 3 itu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Bab 13 yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berisikan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 3 yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1 yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Bab 14 yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat 4 berisi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1 berisikan fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Yang kedua yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat 7 yaitu usul perubahan pasal-pasal undang-undang dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan tunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Aturan peralihan. Pasal 1 yang itu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Pasal kedua yaitu semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3 yaitu Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Aturan tambahan pasal 1 yaitu MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR rakyat untuk diambil putusan pada sidang MPR rakyat tahun 2003. Pasal 3 dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal
Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 tanggal 10 Agustus tahun 2002. Sidang tahunan MPR ini dilaksanakan setiap tahun. Nah, Undang-Undang Dasar Amandemen terbaru ini mulai diberlakukan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.